Oh, kamu tuh beri barang self delivery karena nggak ada cowok yang memberikan reward. Ya enggak dong, nanti kalau ada double ya om. Double ya om. Dengerin Podcastless. Gak pakai nanti. Podcastless. Oh my god. Podcastless. Gak pakai nanti. Dengerin Podcastless. Gak pakai nanti. Rere mana ya? Sepi banget ya? Ya tiba-tiba nggak ada. Nah ini. Kebiasaan ya anak orang. Woi, Ngapain? Datang-datang celinguan tuh ngapain? Ngapain? Sini tempat duduk kamu. menciptakan gimmick dia. Wih, Kenapa, semua kenapa? selesai. Saya pak. Kenapa? Cari-cari saya pak. Sama siapa? Sama? Ada yang nagih hutang. Bentar, Sebenarnya gue udah bentar. kebayang sih. Udah pasti didagih hutang. Cuma telat 1 hari doang pak saya pak. Ya telat bayar apa sehari? Ih pokoknya saya ditagih-tagih. Katanya ini harus bayar nih barang udah dibeli. Beli apa? Saya beli drone pak. Ya Allah. Re. Wow, buat Enggak. apa mohon maaf? Buat apa? Aduh pak saya tuh di Instagram pengen banget pak punya video My Trip at Adventure. Sejauh Padahal gitu. adventure-nya cuma di rumah doang. Enggak, jadi kamu tuh beli drone, cuma pengen punya video My Trip My Adventure. Terus Iya, sekarang gagal bayar, kamu Nyicil. ditagih. Tapi kan itu berhubungan sama kreativitas saya pak. Orang itu gak ngerti pak, saya jelasin. Masalahnya lu kagak Ini bisa gimana? bayarnya juga Mohon maaf gimana? Mas Rere. Debt collector taunya cuma kamu nggak bisa Karena dia bayar. bukan orang kreatif pak. Iya, nggak peduli. Debt collector nggak peduli kamu kreatif atau enggak. Sabar Bapak. Dia, kalau Anda tidak membayar, baru dicari. Enggak. Nah, kayak gini loh. Re, boleh ya, memang ya Dira, Bani, Rere. Orang kita kerja memang bener buat cari duit, biar bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Tapi ya kalau kamu kerja, udah punya keluarga, ngapain beli drone? Saya butuh pak untuk kerjaan saya pak. Masalahnya, Ya, kerjaan. masalahnya ketika lo beli drone dan lo ditagih lo nggak bisa bayar, Iya. video lo bukan My Trip My Adventure. Tapi jadi debt collector My Adventure gitu loh maksud gue, kasihan lo nya. Atau mungkin memang sengaja kamu beli drone, Iya. biar drone-nya naik, jadi biar dia ngerekam perjalananmu dikejar kolektor itu, keliling-keliling. Enggak, Ya ini berfungsi buat kerjaan saya pak. Iya bentar. Ya, apa? Bentar, Apa? enggak. Saya admin. Nah kayak gini loh, masih banyak. Kita tuh nggak bisa menempatkan prioritas gitu loh, banyak. Loh ini apa nih pak? Ini pakainya bagus nih pak barang pak. Nih Nah, Ya, kan? tuh Bisa kalian dicicil, Pak, ini, ada Pak? gini. Nah, ini- Ya bisa, ini tapi coba. nah, ini baru loh di dimainkan. podcast ini pak. Nah baru. Iya, Dimainkan bener. ini Jadi studio kita sekarang sudah punya apa ini namanya? Ini menarik nih pak. Saya pengen pak. Mixer. Kalau kemarin kan Loh. cuma mic, sekarang ada sernya. Ada ser. Ya. Jadi udah Bagus nih bikin bisa dangdut. bikin kue nih. Ya itu beda. Ini kan buat Itu ngolah kalau mixer suara. kan ada yang Coba udah- dong, coba. Saya Nah, coba ya sekarang pak. bisa ini yang bisa keluar efek-efek gitu loh. Oh iya. Mixer. Nah, Coba, Pak. jadi kalau ngomong ada efeknya misalnya. Apa kabar semuanya? 1 juta penonton ya. Oke. Disulap langsung. Bisa. Oke. Muka lu bahagia banget, Rek. Wah saya senang banget sama yang teknologi gini. Nah, coba kalau Dira ngomong efeknya gimana? Once upon a time. Ya nggak salah salah. dong. Oke, Ulang, oke, ulang, oke, ulang, ulang. ulang. Salah. Once upon a time. Bikin semua orang pengen gitu Jadi kalau ya. Dira nanti pengen cerita tinggal dikasih itu. Mantap nih mantap. Barni, coba Barni ngomong nih, efeknya gimana Re? Hai. Wah, Jahat banget. Re, Iya, jahat agak- banget loh Re. agak kurang. Kok bisa pas Ini sih, aku Re? ngomongnya di tengah sawah ya. Iya. Banyak jangkrik. Udah Re Wah, ya. bagus nih pak nih. Saya pengen nyicil nih pak. Gak usah, gini loh. Gini. Kita memang punya studio, punya mixer. Iya. Itu memang keperluan karena perlu ada suara yang muncul. Yes. Ya kamu nggak usah pengen ini terus beli juga, Pak. Tapi kan saya orangnya kreatif pak. Iya tahu. Tapi kan lu baru lihat ini terus lo langsung kepengen itu tadinya lu belum butuh. Lo harus bedain Gini. mana yang butuh, mana yang kebutuhan, mana yang itu lo cuma pengen hasrat lo doang. Kamu tuh nggak boleh beli cuma pengen doang tapi nggak butuh-butuh banget tuh jangan, Bos. Aduh. Nggak sekarang Jadi- kalaupun kamu punya, buat apa coba di rumah mixer? Lah kan saya kan
pengen nghibur diri saya, Pak. Dia tadi benar, misalnya. dia tadi beli drone buat menghibur diri. Ya. Ini juga untuk lo butuh hiburan. Apa ya, kayak ada satu dari dalam diri saya ini pengen memberikan sesuatu yang lebih gitu, Pak. Nah ini kayak gini nih. Kayak gini nggak bener. Nggak, maksudnya lebihnya apa? Bener, Pak, ini kan barang bagus, Pak. Tapi dia dari tadi Bener. bilangnya Barang pengen, baru. dia tuh pengen. Tapi kalau lo baru lihat barang ini dan lo langsung pengen, tadinya lo impulsif. Ah, masa sih? Iya dong. Itu bukan saya banget. Saya mah orangnya. Saya mah orangnya. Anda ngomong bukan saya. Kelakuanmu yang menunjukkan Anda impulsif. Nggak gini loh. Dibedakan beli karena butuh sama beli karena pengen. Ya. Nah banyak dari kita yang beli karena pengen. Contoh, Iya. drone. Apa buat kehidupanmu kalau Anda itu produser. Bikin program, syuting tiap hari di tempat-tempat terbuka. Perlu, itu berarti butuh drone. Anda cuma buat ngerekam 4 kata main di My Adventure buat apa? Tapi tadi kan lu bilang ya kalau nggak apa namanya kalau nggak kepengen kepengen banget nggak usah dibeli. Tapi gue tuh punya barang yang gue idam-idamkan dan akhirnya gue beli loh. Meskipun gue nggak butuh-butuh banget. Kan? Oke. Ya, sama dia tapi, kayak saya, Pak. Tapi memang coba lo bisa ceritain. Tapi kalau menurut gue nih, Barney itu beda sama lo, Re. Pasti Barney itu kayak dia punya satu dream apa ya, barang impian. Iya. Tapi memang dia prioritaskan dia nggak tiap hari beli sesuatu terus langsung impulsif tuh nggak kayak gitu. Atau nggak tiap lihat pengen? Nah tiap lihat beli. Tiap lihat beli gitu. Jadi barang ini tuh emang gue kepengen banget dari zaman kuliah. Ya Apa dan tuh? itu Apa tuh kalau cewek pasti tahu ya, anak cashless itu pasti tahu yang cewek tas Balenciaga. Wow. Itu gue kepengen dari sejak nonton si Anna Hathaway pakai itu di Devil Wears Prada. Ya. Itu gue pengen dari kuliah, jadi gitu gue kerja salah satu objektif gue adalah nabung buat beli tas itu. Benar-benar. Nah, kalau ini contoh yang bagus nih. Jadi memang lo pengen ada keinginan, tapi karena lo pengen tahu, lo pengen punya itu, lo nabung. Bukan dengan cara lo udah tahu duit lo cuma segitu, lo nyicil, terus ketika nyicil lo nggak bisa. Bayar. Tapi balik lagi, kalau dibalikin lagi, ini mungkin dua hal yang beda cara juga dong. Benar, beda. Re tiap lihat ingin beli, wasting banget kan. Ya. Bari punya sesuatu dia pengen beli Ya, itu, ya. tapi nggak butuh-butuh banget. Maksudnya dan Balenciaganya juga cuma siaga, nggak siaga 1, 2, 3. Waduh. Iya kan? Iya, Pak, benar, Ya, Pak, artinya benar, Pak. beda. Maksudku, aku kalau mensorotinya lebih ke kamu benar-benar butuh atau enggak sih gitu. Kalau beli misalnya, aku beli baju jelas butuh dipakai tiap hari. Ya. Aku beli beras Nggak nyicil kan? nyicil kebangetan. Yang dicicil bukan duitnya, Pak, berasnya. Ya. Berapa butir gitu. Kelewatan. Tapi gaya hidup yang kayak gini-gini yang menurut kita yang impulsif tadi yang membuat kita jadi jor-joran dan nggak jelas gitu. Akhirnya dipaksa. Kalau nggak beli cashnya karena hasil nggak tahu minta-minta, belinya nyicil tapi nyicil-nyicil yang ngawur. Iya. Akhirnya tiap bulan duitnya habis cuma nyicil barang-barang nggak penting kayak Benar, mangkrak tuh. drone mixer gitu-gitu. Habitnya sih kayak gitu jadi. Saya Iya. enggak sih, saya baru beli drone aja, kamera sama Kok banyak ya, Re? Nah ini nih. Itu bukan baru. Jadi coba Tapi deh, baru, Pak. coba deh lo menentukan prioritas keinginan lo. Memang benar keinginan lo, tapi coba lo tentuin keinginan lo tuh di 1 bulan itu paling enggak minimal sih menurut gue ya. 1 bulan lah lo tentuin apa yang lo pengen di bulan itu. Jangan semua lo di bulan itu lo beli. Jangankan keinginan diri. Apa? Prioritas hidup aja Rere nggak punya. Nggak punya, Apalagi itu harus dia. menentukan keinginannya gitu loh. Tapi emang kalian nggak punya ya kayak gitu? Kalau misalnya tadi Rere kan dia impulsif beli beli drone gitu kan, terus gue kan punya barang yang gue impi-impikan, Ya. terus gue beli gitu lah. Emang topeng dira gitu? Enggak sih kalau aku. Kenapa? Ya biasa aja maksudku. Banyak orang yang ya udah pokoknya aku harus beli ini karena untuk menuntut dirinya nggak tahu ya. Kayak aku harus beli ini biar aku terlihat keren. Aku harus beli ini biar Banyak aku tuh tuh yang kayak gitu. Aku tuh harus beli ini biar bisa digauli. Gauli ya, baik. Biar bisa masuk pergaulan gitu loh. Iya. Kalau nggak beli ini nggak bisa. Maksudnya aku tuh harus beli bermerek gitu biar aku tuh dipandang. Benar. Tapi nggak butuh gitu loh. Itu sebenarnya boleh loh, Peng. Boleh.
Tapi bagi gue adalah lo membagi waktu lo di bulan itu lo mau beli barang yang mana. Oke. Misalnya kayak tadi Balenciaga. Oke, Balenciaga itu lo beli di bulan Oktober ini. Yeah. Gitu ya. Lo beli di bulan Oktober ini. Udah, tok. Jangan beli yang harganya hampir mirip lagi di bulan yang sama menurut gue. Baik itu nyicil ataupun cash ya. Oke. Gitu. Jadi lo memberikan nafas juga lah buat diri lo sendiri dengan prioritas tadi. Kalau gue nih tadi menjawab pertanyaan lo ya Bar ya. Gue tiap bulan pokoknya gue menargetkan satu barang yang gue beli 1 bulan. Yang berdasarkan keinginan gue ya. Itu namanya untuk self reward gue. Nah itu tuh Oke. gue itu. Kayak Dan gitu. lu pasti Oh, kamu tuh beri barang self delivered karena nggak ada cowok yang memberikan reward. Ya enggak dong. Nanti kalau ada double ya Om. Ini baru nih. akhirnya terbuka. Terbuka akhirnya. Dira itu bisa bijak banget. Aku tuh emang nggak perlu bijak. Iya. Karena sesuatu yang dia inginkan Sudah ada yang memberikan. Jangan merusak kamar gua. Ya, mungkin yang memenuhikan Om itu adik-adik dari Bener, orang tua. keluarga gue. Nah, iya, yang bilang kamu Siapa sih nurunin maksud pamor lo? siapa? Emang salah kalau dibeliin Om? Nggak salah kan? Ya. Tapi nih ini Untung aja kamu nggak ngekos. sebel. Tapi ini menarik ya. Tadi gue bilang kalian tuh lebih suka nyicil apa cash sih sebenarnya kalau beli sesuatu tuh ya. Balik tadi kan, sebenarnya kalau kita kan Iya. sepakat bahwa beli sesuatu yang nggak penting itu nggak perlu. Iya. Apalagi belinya udah nyicil. Kayak Rere nih. Iya. Udah nggak penting nyicil pula gitu kan. Bentar, tapi- kategori nggak penting tiap orang tuh relatif. Bener sih. Iya, tapi Itu. kan kita Makanya bisa nih kalian nih terlalu banyak ngurusin hidup saya kayaknya. Kalian nih. Lu topik pembicaraan. bukan Mas Hawi itu. Masalahnya gimana kita nggak ngurusin. Kalau Anda tadi datangnya telat, Ngos-ngosan. gara-gara dikejar debt collector. Iya. Itu kan jadi urusan kita juga. Kita caring loh sama kamu. Kita care. Kenapa? Karena mau kamu bayarin. Pinjaman online Anda sudah ngubungin saya. Jadi saya termasuk care gitu loh. Iya. Terus Bapak bilang siapa Pak? Bapak teman saya bukan Pak? Enggak dong, Bukan saya ya? hapus kontakmu. Jadi saya blok biar nggak dihubungin pinjaman online itu. Nah, tapi kalau ditanya nyicil atau enggak, aku memang percaya nyicil itu penting. Tuh kan, emang kalian tuh sehati banget. Kenapa? Kan baru aku. Dira sama Bani enggak, kalau nyicil itu lebih untuk menjaga cash flow. Kalau aku ya, artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak yang harus kita pikirkan. Nah, kalau barang yang aku beli itu butuh banget, tapi jangka waktunya lama dan memang bisa mengganggu cash flow kalau dibeli saat itu juga, mending dicicil. Artinya duit yang lain yang masih sisa itu bisa dibuat jaga-jaga bisa atau dilarikan di investasi. Kalau aku gitu. Bener sih, gue setuju juga sama Topeng. Cuma maksudnya tadi gue yang lo bilang kalau barang itu memang untuk barang yang jangka waktunya itu lama. Gitu mungkin aja gue juga bisa memilih nyicil. Tapi kembali lagi Re, lo kalau nyicil lo lihat-lihat, lo cicilan lo udah berapa limitnya. Lo jangan sampai limit terus ternyata gaji lo tidak sebesar itu gitu kan. Jadinya lo juga yang susah gitu loh untuk ngelunasinnya gitu. Saya nggak susah sih, hitung-hitung saya olahraga lah dikejar-kejar. Kurus dikit. karena dikejar ya. Rere itu kayaknya tipe orang yang tidak bisa ngitung berapa cicilannya. Dia lebih gampang ngitung berapa jumlah debt collector yang ngejar dia daripada jumlah cicilannya. Iya, gitu ya? sebenarnya saya ini pecinta olahraga ekstrim. Iya. Kejarnya debt collector. Iya, itu kan salah satu olahraga ekstrim kan. Sangat ekstrim sih Pak. Iya sih, tapi kalau misalnya kalian kan tadi ngelihat barangnya ya. Kalau aku pertimbangan aku nyicil atau cash itu aku tergantung ngelihat promo juga. Oh, oke. Banyak banget ya. Cewek yang lihat promonya ya. Paling jago kalau nyari promo tuh. Banyak banget emang bang-bang yang menawarkan tuh memang 0%. Cicilan 0% gitu. Cicilan 0% kayak gitu. Nah, Itu emang lumayan itu sih. lumayan. Nah, terus kadang tuh misalnya kalau ngambil bayar penuh sama bayar nyicil itu beda. Biasanya kalau untuk kayak beberapa platform belanja online itu juga ada yang untuk ngambil cicilan 0%, mereka ada promo khusus. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi aku kadang mempertimbangkan itu juga. Memang. Gitu. Atau kamu beli kalau nggak ada promonya nggak jadi beli. Jadi aku harus beli barang yang ada promonya. Walaupun gitu aku ya? butuh, kalau nggak ada promonya aku nggak beli. Ya, Jangan karena dia promo adalah prinsip hidup. Iya. Iya, promo Jadi karena aku sebutuh anaknya apapun ogah-ogi. barang itu
Kalau tidak dilandasi promo, saya tidak akan membelinya. Iya, jadi itu salah satu pertimbangan aku untuk membeli barang tuh secara nyicil atau belinya langsung pakai cash. Biasanya di mana sih dapat info promo itu? Banyak. Saya Iya, harus Biasanya di apa? Kalau Jumatan yang di depan bawa buku. Bukan dong. ini Iya kan ceramah banyak. Jumat itu. Kalau ya banyak sih, ya biasanya sekarang juga kalau misalnya ya aku karena sering belanja di platform online, belanja Asik. online, jadinya mereka udah ada web bannernya sendiri tuh buat ngemuat promo-promo yang lagi jalan tuh apa aja gitu Re. Jadi kamu kalau suka belanja apalagi Update barang-barang mahal itu mending lo taruh aja dulu di Keranjang, keranjang terus nanti nunggu ada promo baru lo beli gitu. Terus nanti ketika ada promo di keranjang hilang karena udah habis. Oh iya, udah habis. Itu dia makanya takutnya gitu juga ntar. Iya, tapi makanya itu dia sih balik lagi ke bentuk barangnya seperti apa. Iya. Tapi terlepas dari itu semua ya, intinya sih walaupun mau itu bayarnya nyicil atau cash, intinya ketika lo membeli sesuatu itu memang ada 3 hal ya yang gue lihat ya. Ini juga gue dapat dari sebuah teori ya bahwa memang itu untuk memenuhi identitas diri lo. Identitas diri lo tadi yang Topeng bilang tuh. Ini Lo gimana karena- contohnya? Oh. apa? Lo karena pengen lo ada di satu geng yang isinya memang pakainya Balenciaga semua misalnya. Pengen atau menunjukkan siapa menunjukkan kita diri ya? lo dong gitu. Oh. Atau gini misalnya gue lagi hobi lari terus gue beli sepatu larinya yang mahal padahal gue Bener. bukan pelari gitu. Atau lo berada di geng yang ternyata dia jadi geng pesepeda. Lo nggak punya sepeda, lo jadi memaksakan diri lo untuk Itu beli kan lagi sepeda. hype banget. Makanya. Iya. Oh iya, menunjukkan identitas bahwa aku lo Identitas, runner, yes. aku lo Bikers, Cyclist, Iya, cyclist, cycling, sorry. cyclist. Dan aku kalau beli baju olahraga itu harus yang centang-centang. Nah. Karena itu berarti benar. Nah itu memang ada teori kayak gitu. Satu ya, itu memang untuk memberikan suatu Menunjukkan diri kita identitas siapa lo, ya. bener. Yang kedua juga untuk karena ego lo sendiri. Ego lo tuh bisa lebih karena ego lo bisa lebih memutuskan sesuatu tuh tanpa berpikir ya. Itu makanya tadi timbullah pembelian secara impulsif Impulsif, tadi kayak Rere gitu. banget. Ya, nah Enggak, kayak Pak. lihat- Enggak, Pak. Ya. Ya. Gue tadi yang lihat mixer pengen gue. Nah itu sebenarnya kalau menurut gue nih ya, ini untuk anak cashless juga nih sebenarnya. Kita tuh kalau hidup tuh baiknya yang tenang-tenang aja lah Re. Yang maksud gue kalau memang mau membeli suatu, yaitu tadi tentukan prioritas lo dan lo harus berpikir dulu secara matang apakah itu setara dengan pendapatan kita, incoming kita juga gitu. Pokoknya hidup tenang, jiwa raga tenang itu lebih enak ya, apalagi kalau finansialnya kita juga terjaga gitu. Gue setuju banget itu kan pengen kita, siapa sih yang nggak pengen hidup kita tenang? Gue juga pengennya gitu Pak, tenang. Maksudnya nagih hutang ya tenang-tenang aja gitu loh. Jangan marah-marah nagihnya. Benar. Enggak, maksudnya tenang itu. Hidup tenang karena kita punya prioritas. Bukan tenang maksudnya yang debt collector musuh lu tenang, beda Re. Maksudnya bukan debt collectornya yang tenang Iya. bagi kamu, Iya. tapi hidupmu biar tenang karena kamu membeli barang-barang yang perlu saja. Salah mulu saya Pak. Ya memang salah Bambang. Gini loh Bang. Kamu tadi udah yang 1, 2 dijelasin Dila itu kamu banget. Satu, dia cuma pengen menunjukkan identitas. Kamu pengen nunjukin bahwa kamu anak kreatif. My Trip, My Adventure. Yang kedua, egomu. Ngatain saya Pak. Bego tadi. Ego. Bukan, Ego lerian, lo tau gak sih ego lerian? Edo. Itu dua. Yang ketiga apa sih Dila tadi? Kenapa? Super ego. Kan yang Super ego dan super ego sih sebenarnya. Gitu. Yang ketiga lebih ngawur lagi, cuma Iya. kayak seleboran pengen aja. Aku pengen gitu. Karena saya tuh punya ketakutan akan ketinggalan zaman Pak. Nah, Dia FOMO ya. Fear Fear of missing out. Ah, itu. Wow. asik. FOMO lewat nggak tuh lewat? Hah? FOMO. Omo kan Si maksudnya. FOMO. Bener gak sih? Kasih efek dong. Iya dong. Agak telat efeknya tapi Nggak masuk apa-apa, ya, nggak masuk ya. Aku bantu krik. Nanti diedit bisa. Tapi aku tuh jadi keinget
aku dulu pernah juga kayak Rere, meskipun gak dikejar sama debt collector. Jadi waktu pas aku awal-awal kerja, namanya kerja di bank itu pasti ditawarin kartu kredit, kan. Kita punya kartu kredit dan gak wise dalam menggunakannya. Itu gue pernah dikasih limit 18 juta. Wow. Kepake semua. Wow, oke. Satu kata buat Mbak Barni, bodoh. Gue bahkan lupa itu buat kayaknya kalau nggak sampai Buat apa? Sampai lupa ya. Jadi Sampai lupa dia. buat jadi apa itu aja. kebanyakan beli tiket pesawat sih karena kan aku kebetulan rumah di Surabaya. Nah itu jadi kayak masih homesick, sering banget PP pulang Jakarta Surabaya PP. Nah terus ya kayak tadi juga ya emang salah satunya itu identitas, jadi kayak naiknya nggak mau yang low cost gitu. Seorang Barni. Gitu. High class. So-soan mencari identitas gitu. Kamu Karena maksudnya nggak mau naik low cost sih, mau naik bis yang eksekutif kan? Bis yang atas kan? Bukan pesawat kan? Tapi lunas kan Barni, nggak dikejar. Ya, lo itu tau gak, masalahnya. lo tau gak sedihnya itu gue ngelunasinya pakai bonus pertama gue. Oh. Berarti kan itu, ya oke lah, bertemu keluarga itu penting. Iya makanya itu dia kan sebenarnya bertemu keluarganya itu menjadi kebutuhan, tapi karena gue butuh aktualisasi, gue naiknya nggak mau yang low cost. Itu. Padahal naik kereta masih bisa. Iya. Ya kan? Iya. Naik truk bareng bonek masih bisa. Doang sih. Tapi memaksakan untuk naik pesawat. Gitu. Tapi ini katanya kalau misalnya ngutang buat tiket pesawat itu yang nagih pilotnya katanya, Pak. Gimana ceritanya? Nggak ada. Enggak ya? Nggak Saya ada. pikir gitu. Kalau gitu saya pengen yang nagih pramugarinya dong. Apalagi pas nagih dikasih pantun. Ya. Pas kapai mana tuh? Kayak gitu. Pergi sih. ke pasar bersama kamu. Beautiful. Ayo kamu bayar utangmu. Kok nggak ada rimanya? Ya pokoknya Agak pantun gimana aja. gitu ya. Berang-berang cacing-cacing. Terima kasih terbang bersama. Cacing-cacing. Tetap ya, oke. Ya, tapi aku penasaran sebetulnya kan gaya kan memuaskan diri, egosentris itu datang memang dari dirinya sendiri yang pengen, Iya, atau ada faktor-faktor yang memengaruhi. Gue pernah ada faktor yang mempengaruhi itu. Contoh? Ketika gue punya pacar yang memang dia Apa? Gini Dira mungkin gini. Dira bilang cie ya. Ini jarang terjadi soalnya. Yuk. Allah. coba Coba disiapin. aja. Gue emang orangnya nggak pernah ngebahas aja. Coba Ya, ngomong ya, tadi. udah, lanjut, lanjut. Ngomong aja tadi. Iya, Gue iya, punya iya. pacar gitu. Jadi gue pernah nih ya ketika gue punya pacar gitu kan. Cie. Itu tepuk tangan, sumpah kurang asem banget, sumpah parah. Kayak semua efek perlu dari Rio. Ini mujizat loh, ini mujizat. Ya. Ketika gue punya pacar tuh gue punya pacar emang dia memang dia suka melihat looks yang baik gitu ya, yang rapi gitu. Oke. Akhirnya gue memang punya keinginan-keinginan yang harus gue penuhi saat itu, misalnya gue jadi rajin beli skincare yang langsung efeknya tuh bagus gitu. Atau gue langsung beli Operasi plastik loh. Astagfirullahaladzim. Pantesan wajahnya jutek gini. Loh, nggak bagus dong berarti hasilnya. Nggak, untungnya belum sampai situ. Untungnya Ya mungkin pas operasi plastik yang bawa fotonya Lelisa Gita. Akan ku racun gitu. Akhirnya gue bener-bener mengimpulsifkan diri gue untuk beli skincare yang bisa membuat gue tuh jadi ya gitulah, memperbaiki diri gue instan gitu. Itu tuh sampai gue juga nilainya juga tidak kecil pada waktu itu. Pernah tuh akhirnya gue juga nyeselnya ketika putus sih. Aku pikir nyeselnya kamu gak nyari Diamond, soalnya skincare-nya Jafra. jadi Sponsor loh itu gitu. Gitu gue nyeselnya ketika putus. Ya ampun, gue kenapa waktu itu impulsif ya gitu. Demi memuaskan. Iya bener, seseorang. Tapi bentar, skincare itu investasi muka sih. Investasi muka. Ya untungnya waktu itu sih gue akhirnya gitu. Ya alhamdulillah ya sekarang gue ada hasilnya gitu. Nah setelah cantik tidak laku-laku. Cantiknya mau bazir deh. Enggak ya? Gak ada yang make. Cuma pipi halus gak ada yang nyium ya. Dipakai pakai apanya sih? Bibir merah itu karena dicipok, bukan karena lipstik mahal. Kakak. Sebut kakak, sebut. Kamu cantik-cantik, kamu orang apa nomor? Ya gitu lah, gue pernah tapi Dari terpengaruh. Telkomsel.
Sponsor. Dari tadi udah merah mulu, Pak. Dari tadi. Siapa tahu merah. masuk pelan-pelan aja. Itu yang pertama ikhlas, siapa tahu nanti masuk. Tapi ini itu gue pernah bener kepengaruh karena orang. Oke. Gue akhirnya impulsif. Itu tandanya identitas dong ya. Benar, itu gue pernah. Ya, Pernah terjadi di diri tapi gue. identitas ada yang memang dirinya sendiri. Ya. Pengen menunjukkan itu yang memang dia beli karena terpengaruh kan. Kalau Terpengaruh. identitas menurutku yang lebih kayak saya hanya pengen menunjukkan ke semua orang. Nggak ada yang mempengaruhi, Iya, cuma iya, dia iya. pengen pamer gitu aja gak sih? Bari pernah gak di lingkunganmu yang serba pas-pasan itu? Kurang asam. Kalau punya temen, aku nggak tahu ya dia sengaja pamer atau enggak. Cuman dia tuh emang setiap kali beli barang baru dan barang yang dia beli tuh branded, dia tuh pasti kayak kalian nggak lihat dong, atau kalian nggak nyadar tas aku baru gitu, kayak pengen dilihat. Gitu. Ada Itu tasnya sih. tuh tas kresek. Aduh pengen nyebut lagi apa? Nyebut Udah terus gak ada, ya. mereka udah gak ada. Oh, iya. Kan Dari belakangan saya. juga lagi viral tuh Pak. Tahu nggak yang Apa? kita nih anak-anak orang kaya nongkrongnya di kafe. Oh yang cadel itu Oh ya. iya, nih HP kita iPhone. Menurut kalian gimana? Menurut kalian? Kira-kira bentar itu kira-kira mereka nongkrongnya nyicil apa cash ya? Gimana bosnya nongkrong nyicil? Ya kan nongkrong pasti nyicil. Yang datang satu, datang satu. Bukan, maksud gue ya lu kalau Bayarnya dong. Bayarnya Oh, dong. bayarnya. Gitu. Mungkin mereka nyicil. Iya sih. Kok beli pakai kartu kredit itu kan bisa diubah ke cicilan. Bener, bisa. Mereka nggak, yang setahu gue mereka tuh nggak punya kartu kredit, dia punya kartu kredit. Enggak. Tolong ya Bukan Rere, ada- kalau iri bukan ada boleh. ngomong. Iya. Iri boleh, tapi jangan gitu banget lah. Iya, Kasian lagi loh. gue sebel ngelihatnya. Iya, iya. Tapi itu gaya-gaya hidup yang kayak gitu mungkin lebih ke identitas ya. Ya, Ya, atau biasanya yang sering banget kita temui adalah dia pengen menunjukkan sesuatu dengan aku berlibur. Saya beli tas mahal. Saya liburan ke Bali setiap minggu. Wow. Tapi Ya. giliran ditagih utangnya lari melulu. Itu dia. Masa ditagih utang lari sih? Kayak teman kita ada tuh. Terima kasih telah mendengarkan Podcastless. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.